Tahan Naifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kosong deh. Kabur dia sendiri, dia malu dia. Aduh, aku sendiri katanya. Biasanya wanita cewek kayak gitu. Suka kayak gitu tuh cewek tuh. Penting udah mulai. Batas 30 menit. Mutia Alfani Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mutia Alfani Siregar, silakan hidupkan apanya? Hidupkan audionya. Why? Kemudian salahnya ya salah. Sila, terserah kalau gitu. Naam. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man bihudahum muhtada maban. Loh, kok kabur? Naam. Kaifa halukunna jami'an ayyuhat talibat? Gimana kabarnya para talibat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Zalga, apa kabar Zalga? Kaifa haluki? Syakira, kaifa haluki? Khair? Kenapa Zalga namanya? Jayid. Syakira, kaifa haluki? Naam. Naam. Oh ya, tafadhali. Mana yang lain? Ini baru 19 orang. Ada yang izin, ada yang minta izin sama Ustaz. Mati lampu ya. Atira salsabila. Naam. Coba yang bisa, yang jawab tadi, yang tahu, tulis di chatnya beberapa orang yang izin, biar tahu Ustaz mana-mana aja orangnya. Tulis di chat. Kemudian pertama kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita nikmat dan karunia yang begitu banyak. Di antaranya kita diberikan nikmat iman dan Islam, dan juga kita diberikan nikmat taufik masih bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita diberikan kesehatan untuk melanjutkan pelajaran kita pada siang hari ini. Atira Salsabila izin.
di rumahnya mati lampu, jadi wifi-nya juga mati. Zia Syamsia habis paket, Fatimah habis paket. Masya Allah, gimana nggak habis paket, nontonnya Instagram terus. Ada lagi yang izin? Di antara tadi yang izin juga ada Sofi Nabila. Jaringan lemah. Apa? Sofi Hafizah. Sofi Hafizah. Baik. Kemudian siapa lagi? Salsabila Khadijah katanya izin. Sahih atau enggak? Sahih. Masya Allah. Kenapa izinnya? Ma'arafti, ya salam. Yang tahu coba bersuara. Naziha, hal ta'rifina limadha ghabat sadiqatuki ista'dhanat. Yang tahu, siapa yang tahu? Kenapa Salsabila Khadijah nggak hadir? Ketua kelas, mana ketua kelasnya? Hanifah, aina Hanifah? Hanifah Nadia. Hanifah Nadia. Hanifah Nadia. Roisa. Mana Ana? Kenapa teman anti nggak hadir? Izin. Apa? Kenapa? Hanifah Nadia. Apa itu? Apa urusan pribadinya? Tahu tidak? Gitu. Atau memang anti nggak tahu itu urusan pribadi? Ya salam. Memang urusan pribadi, tapi urusan pribadi ada yang teman-teman tahu. Kecuali kalau jadi sepakat nih, nggak ada yang ngasih tahu Ustaz ini di antara antunna? Tanya wali kelas. Kita belajar sekarang, kok nanyanya ke orang? Taib. Ustadz juga udah tahu sebenarnya, cuma ngetes antun aja. Malah ketawa, Ustadz cuma ngetes antunna, apakah antunna jawab, malah ketawa. Ya salam. Dia ternyata Roisah juga enggak seamanah yang Ustadz kira. Taib. Enggak ada yang perlu disembunyikan dari berita itu. Enggak ada yang perlu disembunyikan. Berita yang antun sampaikan sekarang nggak guna sama Ustadz. Ustadz cuma ngetes apakah ada yang mau ngabarkan, jujur ngasih tahu, senang dengan berita ini atau gimana. Malah malu, naudzubillah. Karena Ustadz bilang Ustadz udah tahu kabarnya, baru tahu Ustadz ternyata. Perkiraan.
Taib. Khaib ala kulli hal, semoga teman antunna yang bernama Salsabila Khadijah itu urusannya lancar dan juga dipermudah akadnya sampai seterusnya itu dipermudah seluruhnya. Taib. Dan juga Ustaz berharap ada antunna di antara antunna juga yang menyusul. Waduh, jangan. Enggak mau nyusul anti. Taib. Ala kulli hal, itu namanya juga nyusul. Itu namanya niat, ada pengen nikah juga gitu. Kecuali enggak pengen nikah, kan aneh. Kali mah enggak ada niat nikah berarti. Alhamdulillah kalau ada. Taib. Sebenarnya Ustadz lebih khususnya bukan pengen tahu berita ini. Ustadz pengen tahu, oh kenapa dia pengen nikah masih kelas 11 gini, apa sebab gitu loh. Apa karena memang yang datang benar-benar, iya benar Ustadz sarankan, maka alhamdulillah diikuti. Ustadz senang ini, Ustadz senang, tapi Ustadz pengen kenapa langsung gitu masih belajar gini. Apa kan nanti ada waktu libur gitu. Apakah karena yang datang betul-betul ganteng, kaya, mapan? Hah? Atau karena hal lainnya, wallahu taala alam. Itu yang lebih Ustaz pengen tahu sebenarnya. Baik, Adik Amelia kira-kira tahu? Hah? Enggak tahu ya. Enggak tahu, baik. Siapa lagi yang belum hadir di sini? Alhamdulillah. Nanti antunna datang semuanya. Oh iya kan, sebagian masih di luar kota. Sebagian masih di luar kota. Insyaallah hadir ya. Alhamdulillah. Hah? Allahu a'lam. Sepertinya hari pekan depan Sabtu ya, dengar-dengar. Kalau Sabtu Minggu siang. Minggu siang. Ya bisa jadi kalau memang ada waktu. Tapi sepertinya undangannya umum juga. Kalau umum kan gak wajib datang. Kecuali kalau antunna diundang masing-masing nih, diundang pribadi masing-masing. Datang ya Salsabila Viva, kemudian Adik Amelia dan seterusnya, masing-masing diundang, berarti itu wajib statusnya. Tapi kalau undangnya untuk grup ini, untuk asatizah yang mau hadir silakan. Nah, ini umum. Enggak mesti. Baik. Ala kulli hal, kita doakan yang terbaik untuk mereka berdua. Dan kita doakan untuk teman-temannya jangan bersedih belum bisa nyusul. Naam, aina wasalna Hanifah Nadia? Sampai apa? Taib. Jadi kita pembahasannya masih di seputar fikih pada masa Khulafaur Rasyidin ya. Bagaimana perkembangan fikih di masa tersebut. Sahih? Nah, sudah pernah kita bahas bagaimana perkembangan fikih di masa tersebut, bagaimana jika ada masalah baru di masa mereka yang mana Rasulullah SAW sudah tidak ada. Ini sudah kita bahas apa
tahapan-tahapan yang mereka lakukan. Udah kita bahas itu. Kemudian juga kita perhatikan bahwa kebanyakan mereka ini meminta untuk bermusyawarah di antara para sahabat untuk permasalahan-permasalahan terbaru yang terjadi di masa mereka, dengan contoh-contoh yang sudah kita sebutkan di dalam kitab. Dan juga masa ini bagaikan masa batu pertama di permasalahan fikih tentang bagaimana cara mengambil kesimpulan hukum syar'i, tentang bagaimana cara mengambil kesimpulan hukum syar'i dari Al-Quran dan hadis di masa mereka. Kemudian juga di masa mereka juga, di antara keistimewaan masa mereka, semangat yang kuat tentang fikihnya di masa tersebut ini sangat berkaitan erat dengan Al-Quran. Ini juga kita bahas di pelajaran kita pekan kemarin, bahwa fikih mereka sangat berkaitan erat dengan Al-Quran. Jadi mereka ini ibaratnya nggak mau berlepas dari Al-Quran. Jadi sumber utama itu Al-Quran, adapun hadits itu setelahnya, gitu. Begitulah perkembangan fikih, perjalanan fikih di masa mereka. Makanya para sahabat, diantaranya Umar, Abu Bakar, ini sangat mengajarkan para sahabat, membina para sahabat untuk berpegang pertama kali itu dengan Al-Quran. Makanya di antara mereka ada yang sampai-sampai melarang jangan terlalu banyak meriwayatkan hadis, karena dikhawatirkan adanya tercampur antara Al-Quran dengan hadis. Yang namanya masa tersebut masa ibaratnya bukan seperti masa sekarang. Jangan bayangkan seperti masa sekarang, sudah ada yang namanya buku, ada yang namanya pulpen, bisa dibedakan yang ini Al-Quran, yang ini hadis. Kalau masa tersebut sama-sama hadis, sama-sama bahasa Arab. Jadi karena khawatir tercampur antara yang mana Al-Quran, yang mana hadis, jadi mereka berusaha untuk jangan terlalu bermudah-mudahan dalam meriwayatkan hadis agar tidak bercampur dengan Al-Quran. Jadi pokoknya mereka fikihnya berusaha mengikat dengan Al-Quran. Itu yang kita bahas pekan kemarin. Kemudian yang kita bahas juga, kita baca di pekan kemarin tentang apa sebab-sebabnya Umar Ibn Khattab melarang para sahabat untuk keluar dari kota Madinah. Ini 1, 2, 3, 4. Ini sudah kita baca. Kita masuk ke sini. Waqad kana, perhatikan halaman 65. وقد كان للخلافات السياسية في هذا العصر دور كبير في تنشيط الفقه، وبخاصة في نهاية عصر عثمان بن عفان وعهد علي بن أبي طالب. ويظهر هذا الأثر جليا في الدور الثالث لأدوار الفقه، وذلك بعد نشوء الفرق كفرقة الشيعة والخوارج، وبعد أن بدأت تستقل بآرائها الفقهية، وبدأ أهل السنة والجماعة بالرد عليها ودحض آرائهم وأقاويلهم. كل هذا أثر الفقه الإسلامي. Ya. Dan sungguh untuk perselisihan politik pada masa ini memiliki pengaruh yang besar di dalam perkembangan fikih, di dalam pergerakan fikih. Jadi efek politik juga, situasi politik ketika itu juga mempunyai pengaruh besar dalam pergerakan fikih, khususnya pada akhir-akhir masa Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Dan juga pengaruhnya lebih jelas lagi pada masa ketiga atau ad-daur tsalits, yakni apa kita artikan ad-daur kemarin? Fase. Pada fase ketiga di fase-fase fikih, pada fase-fase fikih. Lebih jelas lagi pengaruhnya itu pada fase ketiga dari fase-fase fikih. Wa dzalika ba'da nusyu'il firaq.
Yang demikian itu terjadi setelah bermunculan firqah-firqah, kelompok-kelompok seperti kelompok Syiah dan kelompok Khawarij. Jadi makin pesat perkembangan pergerakan fikih di masa tersebut. Khususnya terjadi setelah firqah-firqah tersebut memperlihatkan pandangan-pandangan fikih mereka. Dan juga ahlu sunnah wal jamaah menolak pandangan tersebut serta melawan pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat mereka. Ini yang menyebabkan perkembangan fikih pengaruh fikih Islam sangat pesat, sangat pesat. As-sahabatul ladzina ishtahru bil fiqh wal fatwa. Ini pembahasan selanjutnya, sahabat yang terkenal dalam masalah fikih dan fatwa. Sahabat yang terkenal dalam masalah fikih dan fatwa. Yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnul Qayyim berkata, "Alladzina hafidtu anhumul fatwa min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'ah wa naif wa thalathuna nafsan ma baina rajul wa imra'ah." Yang aku hafal dari para sahabat yang terkenal dalam masalah fatwa itu ratusan, 100 dan beberapa 30-an, 130-an beberapa jiwa di antara laki-laki dan perempuan dari sahabat yang terkenal dengan fatwa. Wa kanu yusammuna bil qurra, yang mana mereka dinamakan dengan qurra ketika itu. Ai al-hamilina lil Qur'an, orang-orang penghafal Al-Qur'an. Tilawatan, baik itu bacaan, fahman, pemahaman, wa ma'rifatan binasikhihi wa mansukhihi wa mutasyabihihi wa muhkamihi. Yang mereka-mereka yang menghafal Al-Qur'an, menjaga Al-Qur'an baik dari segi bacaan, pemahaman, pengetahuan tentang yang mana nasikh, yang mana mansukh, yang mana mutasyabih, yang mana yang muhkam. Jadi mereka dahulu dikenal dengan Al-Qurra sebutan mereka. Total jumlah mereka itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim antara 130-an berapa orang gitu, antara laki-laki dan wanita. Ini dari hitungan Ibnul Qayyim rahimahullah. Qala Ibnu Khaldun rahimahullah juga berkata, "Thumma inna sahabata kullahum lam yakunu ahla futya wala kana ad-din yu'khadhu an jami'ihim." Kemudian sesungguhnya para sahabat tidak semua mereka yang merupakan ahli fatwa, dan juga bukan orang yang bisa dapat mengajarkan agama seluruhnya, dapat diambil agama dari mereka seluruhnya. Enggak seluruh mereka. Wa inna ma kana dzalika mukhtassan bil hamilina lil Qur'an. Akan tapi itu hanya dikhususkan kepada orang-orang yang menjaga Al-Qur'an. Al-arifina binasikhihi, orang yang mengerti mana yang nasikh, yang mana yang mansukh, yang mana mutasyabih, yang mana yang muhkam dari Al-Qur'an. Wasairi dilalatihi bima talaqqauhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh tinjauan-tinjauan yang mereka kandungan-kandungan yang mereka pelajari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimman sami'ahu minhum, dari mereka yang mendengar langsung kepada Rasulullah, min ilyatihim wa min ilyatihim. Jadi keluarga mereka. Wa kanu yusammauna lidzalika al-qurra, dan mereka dinamakan ketika itu dengan al-qurra alladzina yaqra'una al-kitab, yaitu mereka-mereka yang membaca Al-Qur'an. Li'anna al-arab kanu ummatan ummiyatan, karena bangsa Arab itu terkenal dengan sebuah kaum yang ummi, tidak pandai membaca dan menulis. Fakhtussa man kana minhum qari'an lil kitab, maka dikhususkan di antara mereka yang pandai membaca Al-Qur'an. Wa bihadzal ism, dan dengan nama ini, li gharabatihi yauma idzin, karena keistimewaan nama tersebut, yaitu Al-Qurra. Wa baqiyal amru kadzalika, dan masa itu tetap seperti itu, sadral millah, wa baqiyal amru kadzalika sadral millati thumma azumat amsarul islam wa dhahabatil ummiyah minal arab bimumarasatil kitab. Jadi masa itu tetap dinamakan Al-Qurra sampai di luas daerah kekuasaan Islam, dan
akhirnya lambat laun mulai kaum yang dikenal dengan ummiyah, yang tidak pandai membaca dan menulis ketika itu, mulai pudar. Pudar karena apa? Mulai pudar dari kalangan Arab karena mereka senantiasa mempelajari Alkitab, belajar. Wa tamakkana al-istinbatu wa kamul al-fiqh. Kemudian mulailah mereka pandai bagaimana cara menyimpulkan, mengambil kesimpulan. Wa kamul al-fiqh, fikih pun mulai berkembang dan sempurna. Wa asbaha sina'atan wa ilman fabudilu bismil fuqaha wal ulama minal qurra. Kemudian fikih pun mulai berkembang dan sempurna hingga menjadi sebuah ilmu tersendiri. Fabudilu bismil fuqaha, akhirnya diubahlah nama al-qurra dengan nama al-fuqaha wal ulama minal qurra. Jadi diganti yang dahulu namanya al-qurra menjadi nama al-fuqaha wal ulama. Seperti itulah perkembangan fikih di masa-masa ini. Wa kana minhum mukthiruna wa muqilluna wa mutawassitun. Di antara para sahabat ada yang banyak meriwayatkan Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, ada yang sedikit, ada yang sedang-sedang saja. Fa ammal mukthiruna fasab'ah. Adapun orang yang banyak meriwayatkan, menghafal Al-Qur'an, menjaga Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasab'ah, maka ada 7. Ada 7 di antara mereka. Di antara 7 ini adalah Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah, Abdullah bin Abbas, yang terkenal dengan Qurra ya sebutan ketika itu. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Zaid bin Thabit ridwanullah alaihim ajma'in. Ini di antara 7 tersebut. Qala Abu Muhammad bin Hazm. Abu Muhammad bin Hazm berkata, wa yumkin an yujma man min fatwa kulli wahidin minhum safarun dakhmun. Qala wa qad jama'a Abu Bakar Muhammad bin Musa bin Ya'qub bin Amirul Mu'minin al-Ma'mun futiya Abdullah bin Abbas fi 20 kitaban. Jadi yang dimaksudkan dengan al-mukthirun di sini orang yang banyak berfatwa, yang dahulu dikenal dengan nama Al-Qurra. Banyak berfatwa yaitu Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Zaid bin Thabit. Jadi banyak mereka berfatwa. Wa yumkin an yujma' min fatwa kulli wahid minhum safarun dhakhmun. Dan kalau dikumpulkan fatwa salah satu dari mereka ini akan sangat banyak, safarun dhakhmun, sangat banyak. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Muhammad bin Musa bin Ya'qub bin Amirul Mu'minin al-Ma'mun futiya Abdullah bin Abbas fi 20 kitaban. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Muhammad bin Musa ini, dia kumpulkan fatwa-fatwa Abdullah bin Mas'ud di dalam 20 kitab. Jadi ini 7 orang yang banyak berfatwa di kalangan para sahabat. Ammal mutawassitun, adapun yang sedang-sedang saja, enggak terlalu banyak juga enggak sedikit. Siapa-siapa saja mereka ini akan kita bahas insyaallah di pertemuan kita selanjutnya. Jazakumullahu khairul jazaa. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba'u, min da'watin la yustajabu laha. Naam. Tayyib. Kok semakin berkurang lama-lama orang yang hadir ini? Ya, semakin berkurang lama-lama. Tayyib, nanti Ustadz ingatkan lagi sama antunna, kalau ada yang nyusul jangan lupa undang-undang Ustadz ya. Kalau ada yang nyusul jangan lupa undang-undang Ustadz. 6. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya langsung ke Ustadz di WA Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.